Ya, pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Dan untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri, Reni Eka Putri. Selamat pagi, Mbak Reni. Selamat pagi, Mbak Anggita. Ya, Mbak Reni, prediksi atau analisa Anda untuk pergerakan rupiah di pembukaan perdagangan pagi ini seperti apa? Ya, kita melihat kalau pembukaan market pagi ini untuk nilai tukar terhadap US dollar ini masih cenderung mix ya atau bervariasi. Jadi dari sisi major currencies kita melihat dari sisi beberapa mata uang Eropa, itu kemudian Amerika Serikat ini juga masih mengalami pergerakan yang bervariasi. Kemudian mayoritas mata uang regional sebagian masih menguat terhadap US dollar. Namun kalau kita melihat dari sisi mata uang rupiah, kemudian beberapa mata uang Asia seperti ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan Thailand baht ini tampaknya masih dibuka melemah ya sedikit terhadap US dollar. Dan ini kemungkinan memang merespon data pengangguran Amerika Serikat yang tadi malam dirilis cukup baik, artinya mengalami penurunan ya. Jadi di sini marketnya kembali appetite-nya untuk memegang US dollar sebagai safe haven currency ini kembali meningkat. Baik, untuk sentimen atau penggerak utama dari pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang di hari ini sendiri apa saja, Mbak Reni? Kalau untuk sentimen kurang lebih kita masih melihat dari sisi tapering the Fed sendiri, ini kan kemarin memang sempat berkurang ya tekanannya. Kemudian kita melihat dari sisi eksternal kembali kebijakan the Fed yang memang masih tetap dovish, ini cukup memberikan angin segar bagi mata uang emerging market termasuk rupiah. Namun dari sisi domestik untuk rupiah sendiri masih akan didukung oleh adanya capital inflow yang masuk ke dalam pasar dalam negeri dan data-data ekonomi lainnya yang cukup positif ya rilisnya kemarin seperti cadangan devisa yang tinggi, kemudian juga perkembangan kasus COVID-19 yang juga terus menurun sehingga ini mendukung penguatan rupiah lebih lanjut. Jadi koreksi rupiah ini mungkin terbatas dari respon terhadap data pengangguran Amerika Serikat yang kemarin cukup baik ya, Mbak Anggita. Baik, Mbak Reni, tadi Anda sempat menyebutkan untuk cadangan devisa yang positif ini ikut menjadi katalis positif untuk rupiah. Apakah ini juga masih akan menjadi salah satu sentimen utama untuk pergerakan rupiah di pekan depan? Ya betul, jadi kita tahu bahwa Bank Indonesia kemarin mencatatkan posisi cadangan devisa Agustus itu sebesar 144,8 miliar US dollar ya, dan ini posisi yang cukup tinggi atau mencatatkan rekor. Jadi tingginya cadangan devisa Agustus ini sendiri terutama karena adanya tambahan alokasi SDR ya atau Special Drawing Rights dari IMF itu dengan nilai sekitar 6,31 miliar dolar Amerika Serikat dan memang dana ini dimaksudkan untuk mendukung stabilitas eksternal negara-negara yang diberi alokasi dana SDR di era pandemi seperti ini termasuk untuk rupiah dan untuk Indonesia tentunya. Jadi untuk rupiah sendiri faktor ini akan menjadi salah satu katalis yang positif juga ya sehingga dapat menurunkan volatilitas rupiah dalam jangka pendek. Baik, nah Mbak Reni, ini kalau kita berbicara mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, salah satunya adalah Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan quantitative easing tahun depan. Apakah ini bisa menjadi booster untuk pergerakan rupiah? Ya benar, jadi berlanjutnya kebijakan quantitative easing ini diperlukan memang untuk mensupport pertumbuhan ekonomi domestik ya, apalagi di era pandemi saat ini di mana kita memang masih membutuhkan support baik dari pemerintah maupun Bank Indonesia untuk terus mendorong pemulihan ekonomi nasional. Jadi seiring dengan kebijakan QE oleh Bank Indonesia ini, Bank Indonesia juga akan melanjutkan bauran kebijakan yang akan mendukung stabilitas rupiah. Jadi adanya booster bagi rupiah ini sendiri tentunya dibarengi dengan dukungan fundamental domestik kita yang perlahan-lahan berangsur membaik, serta adanya capital inflow tentunya akan menjadi harapan ya akan tercapainya nanti stabilitas rupiah yang lebih baik ke depan di tengah ketidakpastian global yang saat ini masih cukup tinggi. Baik, Mbak Reni, prediksi Anda untuk pergerakan rupiah di pekan depan serta yang perlu diperhatikan oleh para investor?
Kalau untuk pekan depan kita melihat akan ada beberapa rilis data yang mungkin memang akan dapat diantisipasi ya. Pertama, kalau dari eksternal itu akan ada data inflasi Amerika Serikat karena ini merupakan salah satu indikator yang cukup penting juga yang nanti akan terkait dengan kelanjutan kebijakan policy stance yang akan disampaikan oleh The Fed, karena inflasi yang cukup tinggi dan sustain ini menjadi salah satu faktor juga yang akan mendukung apakah nanti arah kebijakan The Fed akan menjadi hawkish atau tidak. Kemudian selain adanya data inflasi pekan depan juga akan ada data dari sektor manufaktur Amerika Serikat. Ini kita akan antisipasi untuk melihat bagaimana kondisi manufaktur di sana setelah beberapa lini dari sektor industri atau manufakturnya dibuka ya setelah pandemi ini. Sementara kalau dari dalam negeri kita akan antisipasi rilis data neraca perdagangan Agustus 2021 dan ini kemungkinan masih akan tetap melanjutkan surplus ya Mbak Gita. Jadi untuk pekan depan kita masih perkirakan rupiah dapat bergerak di kisaran 14.230 untuk supportnya, resistennya akan ada di level 14.325 per US dollar. Baik, Mbak Reni, kita beralih ke obligasi. Pemerintah sepakat untuk melanjutkan kebijakan burden sharing untuk APBN tahun 2022. Apakah ini bisa menjadi sentimen positif untuk obligasi? Iya, karena kita melihat dari sisi burden sharing ini kan memang tujuannya untuk memenuhi anggaran yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi ya. Jadi ini juga diharapkan ke depannya akan meminimalisir dampak negatif juga dari lonjakan utang terhadap daya tahan fiskal. Jadi burden sharing ini dinilai akan dapat meningkatkan daya tarik juga terhadap SBN di mata investor, sehingga ini kurang lebih akan juga mendukung kondisi pasar obligasi domestik ya. Jadi untuk saat ini dari sisi yield obligasi 10 tahun itu berada di level 6,2%. Jadi ini relatif stabil ya, kita untuk kisaran yield obligasi di kisaran 6,1 sampai 6,2 untuk jangka pendek, dan kemudian respon positif dari investor terhadap burden sharing ini juga terlihat dari posisi kredit default swap atau CDS kita yang juga relatif stabil di posisi yang cukup kuat saat ini di level 67 sampai 6,8. Jadi memang dampak dari burden sharing ini akan membuat pasokan SBN mungkin akan relatif turun, tapi di tengah permintaan pasar yang masih tetap tinggi, kita melihat dari sisi harga surat berharga juga akan mengalami kenaikan dan akan berimbas kepada penurunan yield atau imbal hasil dari SBN sendiri. Baik, Mbak Reni, terima kasih untuk informasi dan analisisnya. Sehat selalu. Pemirsa, itu tadi Quantitative Analyst Bank Mandiri Reni Eka Putri.